Bocah ini menerima model pesawat terbang yang menakjubkan. Pesawat itu akan menerbang menurut keinginan pemiliknya. Juga bisa melindungi pemiliknya dan menyerang orang lain. Ketika semua orang tak percaya pesawat itu bisa menerbang, bocah itu memeluk pesawat dan melompat dari lantai yang tinggi ke bawah. Pesawat ini tak dirusak oleh pisau. Tak dirusak oleh ratusan berat. Dalamnya tak ada mesin apapun tapi masih bisa menerbang. Hari ini kita akan bercerita tentang pesawat yang menakjubkan ini. Pada hari Natal, ayah membawakan Charlie sebuah model pesawat terbang. Charlie berpikir itulah pesawat kendali jarak jauh. Jadi dia sangat kecewa. Ayahnya bilang pesawat ini bisa menerbang. Bisa melakukan banyak hal terhadap pesawat ini. Charlie tak peduli kata-kata hiburan dari ayahnya. Akhirnya pesawat diletakkan di atas lemari. Keesokan harinya Charlie setelah sekolah pulang ke rumah. Kakak perempuan dan ibunya sedang menangis. Mitra-mitra ayahnya pergi ke rumahnya. Kakek menasihat Charlie pasti harus berani. Ayahmu sudah meninggal. Charlie tak tahan jadi mentetes air mata. Hanya dirinya sendiri mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika sedang sedih, Charlie melihat pesawat itu dijatuh. Ketika mengangkatnya lagi maka sangat dihormati. Dia memeluk pesawat dan pelan-pelan tertidur. Pesawat tiba-tiba menyalakan cahaya merah. Charlie tidak menemukannya, memeluk pesawat terbang ke belakang gunung untuk bermain. Gadis sahabatnya Mercedes suka mengubur barang yang dia cintai ke bawah tanah. Lalu buatlah keinginan dengannya, keinginan itu akan menjadi kenyataan. Dia melihat Charlie juga bisa coba. Charlie sedang siap untuk mengubur pesawat dan menginginkan. Tapi memikirkannya, itu pasti scam. Charlie memeluk pesawat terbang dan bilang bahwa, "Jika kamu mengerti apa yang aku berkata terbanglah." Pesawat tidak ada reaksi apapun. Charlie bersikeras ingin membawa pesawat ke sekolah. Guru melihat bahwa Charlie berada di momen spesial, jadi dia tidak menghentikannya. Saat pergi ke kelas, teman sekelas merebut pesawat untuk bermain. Membuat guru terlihat sangat marah. Tak disangka pesawat itu dirinya sendiri mendarat ke tanah. Mengambil kesempatan semua orang tak peduli pesawat itu menerbang atas tanah dengan pelan-pelan. Semuanya tidak menemukannya. Pesawat itu sudah mengembalikan di bawah meja Charlie. Sekarang semakin percaya bahwa pesawat ini bisa menerbang. Bocah itu meletakkan pesawat di meja. Kemudian menutup matanya. Hanya jika menutup matanya, pesawat terbang akan bertindak. Ketika membuka mata, pesawat berhenti. Seperti benar-benar memiliki jiwa. Charlie diuji berkali-kali. Berpikir bahwa pesawat itu benar-benar hidup kembali. Melihat pesawat menerbang di langit. Charlie seperti melihat ayahnya sedang menerbangkan pesawat itu. Charlie mengarahkan pesawat untuk membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Awalnya ibunya berpikir bahwa lelucon Charlie. Jadi tidak memperhatikan. Tapi melihat Charlie memeluk pesawat dan berdiri di atap rumah. Maka ibunya tergencang. Dia buru-buru melompat ke atap rumah. Menyaruh Charlie dengan cepat kembali. Hal ini sangat bahaya. Charlie membaca diam-diam bahwa terbanglah dan kemudian melompat ke bawah. Ibunya mengambil sempat, dia tak peduli, segera menangkapnya. Setelah kali ini, ibunya baru mengetahui bahwa pesawat adalah benda berbahaya. Meskipun Charlie menjelaskan apapun, juga tak berguna. Ibunya mau menghancurkan model pesawat terbang itu. Charlie mau merebut tapi tidak bisa. Tapi sedetik kemudian, di luar kamar mengelurkan bunyi dengan marah dari pesawat terbang. Tapi pesawat menerobos jendela dan menerbang ke dalam kamar. Kemudian menerbang di sekitar kamar seperti menyatakan perang. Ibu sangat takut. Pesawat akan menyerangnya. Charlie buru-buru memeluk ibunya, maka pesawat baru saja berhenti. Ibu tidak berani bertindak tanpa memikir. Buru-buru menelepon mitra suaminya. Sekaligus bercerita pesawat aneh itu untuknya. Xavier tak percaya model pesawat terbang bisa menjadi begitu. Dia mengambil sempat Charlie sedang tidur dan membawakan pesawat terbang. Dia memegangnya dan melihatnya dengan hati-hati. Ini hanya adalah pesawat terbuat dari kayu saja. Bisa memotong pesawat dengan pisau. Tapi tidak meninggalkan jejak.
Xavier meminta membawanya pulang ke laboratorium untuk menghakurnya. Pesawat diletakkan dalam laboratorium militer. Laser mulai memindai gambar stereoskopik 360 derajat. Di luar pesawat adalah dinamika fluida yang hampir sempurna. Di dalam pesawat kosong. Benda di dalam dan di luar adalah satu. Juga tidak ada mesin, hal ini sangat aneh. Mengapa pesawat itu bisa menerbang? Xavier terus menempatkan pesawat di bawah kompresor hidrolik. Bahan biasa benar-benar tidak tahan. Xavier secara bertahap meningkatkan kecepatan kompresor hidrolik. Setelah beberapa kali seperti itu, masih tidak ada jejak yang tersisa di pesawat. Hal ini cukup aneh. Bahan apa ini? Baik kokoh maupun ringan seperti bulu. Ilmuwan juga bingung. Xavier sementara meninggalkan pesawat di sana untuk mencari cara lain untuk menganalisis. Charlie bangun dan bertanya pesawat di mana. Ibunya menjawab bahwa dia membawanya ke laboratorium. Charlie mengambil kartu nama ayahnya. Ngomong-ngomong, memanggil Mercedes untuk menyelamatkan pesawat. Keduanya naik sepeda ke bandara. Saat Xavier sedang menelepon, Charlie mencuri pesawat. Tapi masih ditemukan. Xavier mau mengambilnya. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, kabinetnya ditumbangkan oleh pesawat. Charlie memeluk pesawat dan melari keluar. Mengikuti suara alarm pertahanan udara yang mengeluarkan. Charlie sama sekali tidak punya jalan keluar. Hanya harus lari ke lantai teratas. Bocah itu percaya kata-kata ayahnya bahwa pesawat bisa menerbang. Jadi pesawat ini pasti bisa menerbang. Bocah itu mengikatkan pesawat ke tubuhnya. Soalnya, bocah ini benar-benar tidak ingin hidup. Apakah dia bahkan berpikir bahwa pesawat dapat membawa dia ke atas? Charlie berdiri di tertinggi atap dengan sangat gugup memeluk pesawat. Xavier yang duduk di belakang menyarankan Charlie untuk tenang. Charlie juga benar-benar tenang. Dia bilang pesawat tolong bawa aku ke atas. Tubuh Charlie bersandar ke bawah. Namun pesawat benar-benar mengangkatnya. Menerbang ke langit. Xavier benar-benar tergencang bisakah seperti itu. Charlie dibawakan oleh pesawat. Menerbang di atas pegunungan tinggi dan menerbang di atas ladang. Menerbang langsung ke rumahnya. Untungnya sekarang adalah malam. Jika itu siang hari, siapapun yang melihatnya pasti tidak akan percaya. Charlie sedang bersenang-senang saat ini. Tak mau pulang rumah. Sampai pesawat mendarat di hutan. Sang ibu mendengar bahwa putranya telah terbang. Dia pergi mencari putranya tetapi hanya menemukan Mercedes. Charlie sedang dicari dengan helikopter. Tidak aman untuk menerbang sekarang. Dia memeluk pesawat sendirian dan pergi dalam hutan. Charlie bilang pesawat bahwa bisakah kamu membantuku untuk menemukan ayahku. Tampaknya pesawat sudah setuju dengan mintaan dari Charlie. Charlie baru saja pergi ke tempat kosong. Melihat seorang pria menunggu dia. Awalnya dia mengira itu ayahnya, tetapi ketika dia mendekat, itu adalah Xavier. Xavier ingin membawa Charlie kembali. Pesawat datang untuk menghentikannya. Xavier meraih pesawat dan tidak melepaskannya, akibatnya tangannya terluka di mana-mana. Pada akhirnya, pesawat terbang dari belakang untuk menabrak Xavier sampai pingsan. Sang ibu mulai mencari informasi tentang jadwal pesawat. Dalam buku harian kehidupan suaminya. Setelah membolak-balik banyak dokumen, dia akhirnya menemukan catatan di buku harian. Ternyata itu adalah pesawat alien yang dijemput suaminya di padang pasir. Tidak heran mesin manusia tidak bisa mempelajarinya. Charlie telah berjalan sepanjang malam dan akan keluar dari hutan. Anda melihat menara air. Dia menerbang dari sini lagi. Tapi bagaimanapun juga dia hanya anak kecil. Baru saja akan pergi maka dia pingsan karena dia sangat lelah. Pesawat tidak berhenti, maka menerbang di tanah. Tampaknya bersorak untuk Charlie untuk berdiri. Merasa pemiliknya sedang kurang baik, dia terbang sendiri. Apakah ini ingin meninggalkan pemiliknya? Di sini ini, ibu mendengar suara pesawat yang sudah dikenalnya lagi. Tapi kali ini pesawat tidak memecahkan jendela lagi. Tapi bergerak perlahan di luar. Ini seperti memanggil ibu. Sang ibu menyadari pesawat itu menunjuk jalan. Jadi mengemudi ikuti pesawat.
Pesawat siluman terbang sepanjang jalan. Saat bersembunyi saat muncul di depan mobil untuk memimpin. Pesawat benar-benar membantu ibu menemukan Charlie. Ini benar-benar jenius. Setelah Xavier bangun, dia marah ingin mendapatkan pesawat itu. Pesawat akhirnya membawa ibu ke dasar menara air. Ibu yang menyangka dan memanjat menara. Akhirnya menemukan putranya. Dia menggendong Charlie untuk bersiap pergi ke rumah sakit. Dia baru saja masuk ke dalam mobil ketika Xavier berlari. Dia bertanya di mana pesawat itu. Tahu pesawat ada di menara air. Segera membawa tali ke sana. Pesawat dalam keadaan istirahat sekarang. Dia mengikat pesawat di sekitar pesawat dengan tali. Ketika pesawat ingin melarikan diri, itu diikat oleh Xavier. Sang ibu melihat pesawat ditangkap. Baru saja menyadari Xavier bukan orang baik. Tapi pesawat itu tidak biasa. Lelucon kecil ini tidak bisa menghentikannya. Itu dengan lembut memutuskan tali dan melarikan diri. Pesawat menerbang di depan ibu lagi. Sepertinya memintanya untuk melepaskannya untuknya. Sang ibu dengan cepat melepaskan talinya. Lalu meletakkan pesawat di bagasi. Lalu menyalakan mesin dan pergi. Xavier ingin masuk ke mobil untuk mengejar. Menemukan kuncinya, hilang lagi. Sang ibu tidak tahu kemana harus membawa putranya dan pesawatnya. Charlie bertanya kepada ibunya apakah dia juga percaya bahwa pesawat memiliki kehidupan. Ibu yang tersenyum. Dia mengemudi ke pantai. Sang ibu menanam pesawat di pasir. Lalu membiarkan Charlie memutuskan bagaimana menanganinya. Charlie memegang pesawat dan bermain dengan Mercedes. Benar-benar lupa tentang bahaya. Di malam hari Charlie diam-diam mengeluarkan pesawat. Bocah itu mencoba mengubur pesawat di pasir. Berharap dapat menelepon ayahnya kembali. Setelah mengubur pesawat, Charlie membuat permintaan dengan tumpukan pasir. Tetapi tidak ada yang terjadi. Charlie buru-buru menggali pesawat. Tapi menemukan pesawatnya sudah hilang. Saat dia sedih, seseorang datang dari jauh. Itulah ayahnya yang sudah meninggal. Ternyata, mengubur barang kesayangan dan keinginannya akan terkabul. Charlie dan ayahnya berbicara lama. Ketika ayah dan anak akan mengakhiri percakapan. Ayahnya memberitahu Charlie bahwa ibu sangat membutuhkanmu sekarang. Kamu sudah dewasa sekarang, aku tidak ada di sini. Hanya harus memintamu untuk menjaga ibumu. Setelah berbicara, sang ayah duduk di perahu kecil di tepi laut. Charlie tak menangis. Hanya diam-diam melihat ayahnya pergi di cakrawala. Perahu ayah tiba-tiba berubah menjadi bintang jatuh dan terbang ke langit. Meskipun ayahnya dan pesawat tidak ada lagi. Tapi meteor itu sering muncul di langit Charlie.